Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari saya mulai dengan sebuah pertanyaan yang sangat manusiawi. Pertanyaan yang sering kita simpan diam-diam di dalam hati. Bahkan kadang-kadang kita takut mengucapkannya keras-keras karena khawatir dianggap kurang iman atau melawan Tuhan. Katanya Tuhan itu maha adil, tapi kenapa orang baik justru banyak yang hidupnya susah? Di sekitar kita, contoh-contohnya sangat nyata dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kita melihat tukang becak yang rajin sholat 5 waktu, buruh yang jujur dan tidak pernah menipu, pedagang kecil yang berusaha mencari rezeki dengan cara halal dan tidak mau curang. Tetapi hidup mereka tetap pas-pasan, utang masih ada, badan capek terus, dan masa depan terasa tidak jelas. Sementara di sisi lain, kita juga melihat kenyataan yang menyakitkan, bahwa yang licik justru hidupnya naik, yang curang malah kaya, dan yang sudah kuat makin kuat. Pertanyaan ini sebenarnya bukan pertanyaan orang yang melawan Tuhan, melainkan pertanyaan orang yang masih percaya, tetapi mulai bingung melihat jarak antara apa yang diajarkan dan apa yang dialami. Karena itu di sini saya tidak sedang berceramah, tidak memberi fatwa, dan tidak merasa lebih suci, melainkan hanya mengajak kita semua untuk jujur melihat kenyataan hidup dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Sejak kecil kita sering mendengar kalimat-kalimat yang sangat indah dan menenangkan. Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Penyayang, rezeki sudah ada yang mengatur, orang baik pasti ditolong. Kalimat ini tidak salah, tetapi seringkali disampaikan terlalu sederhana, sehingga tanpa sadar menimbulkan kesimpulan yang keliru. Seolah-olah jika seseorang rajin ibadah, maka hidupnya pasti beres dan bebas dari kesulitan. Padahal agama sendiri tidak pernah mengatakan bahwa hidup orang beriman pasti mudah. Bahkan Al-Quran sejak awal sudah mengingatkan dengan sangat jujur. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Ayat ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa iman tidak menghapus ujian, dan kesulitan hidup bukan tanda kegagalan iman. Bahkan orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan, para nabi dan orang-orang yang saleh, hidupnya juga penuh tekanan, kekurangan, dan penderitaan. Karena itu kalau hidup kita berat, itu bukan otomatis berarti kita kurang iman. Sekarang mari kita jujur berbicara tentang hidup nyata. Hidup ini tidak hanya soal iman, tetapi juga soal kerja, uang, akses, dan sistem. Seseorang bisa rajin ibadah, tetapi kalau gajinya kecil, harga barang naik terus, dan pekerjaannya tidak tetap, maka hidupnya ya tetap terasa susah. Realitas hidup tidak pernah bertanya, kamu rajin ibadah atau tidak? Tetapi realitas bertanya, kamu punya modal atau tidak? Punya akses atau tidak? Punya kekuatan atau tidak? Disinilah mulai terasa benturan antara dogma dan realitas agama berbicara tentang pahala, sementara hidup itu berbicara tentang kekuatan dan struktur. Dalam memahami situasi ini sering terjadi beberapa kesalahan besar. Kesalahan pertama adalah menganggap agama sebagai janji hidup enak. Padahal agama bukan mesin penghasil kekayaan dan bukan tiket hidup mulus. Ketika agama dijadikan janji ekonomi, orang akan kecewa saat hidup tetap berat. Padahal Al-Quran dengan sangat tegas menyatakan bahwa ujian hidup memang nyata, termasuk ujian di bidang ekonomi ini. Walanab luwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tamarot wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan.
Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Kesalahan kedua adalah ketika orang yang hidupnya susah selalu disuruh sabar dan ikhlas. Sementara orang yang kuat dan diuntungkan oleh sistem hampir tidak pernah ditegur. Sabar dan ikhlas memang baik, tetapi menjadi tidak adil jika kesabaran hanya dibebankan kepada yang lemah. Di titik ini agama terasa berat ke bawah dan ringan ke atas. Padahal Nabi Muhammad SAW justru mengingatkan bahwa iman tidak boleh menutup mata dari penderitaan sosial. Laisal mu'minu ladzi yasba'u wa jaruhu jai'un illa janbih. Tidaklah beriman seseorang yang kenyang sementara tetangganya lapar di sampingnya. Kesalahan ketiga adalah ketika masalah sistem dilimpahkan kepada Tuhan. Harga naik, pekerjaan susah, aturan tidak adil, lalu kita berkata, mungkin ini takdir. Padahal banyak masalah bukan karena takdir, melainkan karena cara manusia mengatur hidup bersama. Budaya kita yang rukun dan rimo sebenarnya baik, tetapi ketika digabung dengan pemahaman agama yang keliru, orang menjadi takut bertanya, takut mengkritik, dan takut dianggap kurang iman. Akhirnya yang kuat nyaman, yang lemah diam, dan agama berubah menjadi alat menenangkan orang susah, bukan alat mengingatkan yang berkuasa. Lalu muncul pertanyaan paling penting. Jadi apa salah Tuhan? Jawabannya tegas dan jujur, bukan Tuhan yang tidak adil. Yang sering tidak adil adalah sistem manusianya dan cara kita mengatur kehidupan. Al-Quran sendiri menegaskan bahwa wala yaslimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak mendolimi seorang pun, di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 49. Di sisi lain kita juga harus sadar bahwa mencapai kesejahteraan itu memiliki hukum-hukumnya sendiri, sebagaimana alam memiliki hukumnya sendiri. Seseorang bisa rajin sholat dan doa, tetapi jika tidak bekerja, tidak belajar, tidak mengelola uang dengan baik, dan tidak mau berubah, ya maka hidupnya tidak otomatis sejahtera. Ini bukan melawan iman, justru ini bagian dari sunatullah, yaitu cara Tuhan menjalankan dunia melalui hukum sebab akibat, bukan lewat keajaiban terus-menerus. Sunatullahi filladzina khalau min qabli walan tajida li sunatillahi tabdila. Sebagai sunnah Allah yang telah berlaku sejak dahulu, dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah, di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 62. Karena itu juga Al-Quran berkata dengan sangat tegas, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, di dalam Quran surat An-Najm ayat 39. Doa tanpa usaha itu berarti melanggar sunatullah. Nabi Muhammad SAW sendiri mengajarkan logika ini dengan sederhana. Ikilha buat tawakal. Ikatlah untamu dulu, lalu bertawakallah. Karena itu, tidak semua kemiskinan adalah takdir. Banyak kemiskinan adalah akibat aturan yang rusak atau dilanggar. Al-Quran mengingatkan, wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30. Akhirnya agama tidak menjanjikan hidup mudah, tetapi menjanjikan hati yang tetap kuat di tengah hidup yang berat. Dan kadang kekuatan batin itulah yang membuat seseorang mampu bertahan, tidak putus asa, tidak menjadi jahat, dan tetap menjaga nurani. Sebagaimana firman Allah, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Dan sebagaimana sabda Nabi, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu menjadi kebaikan baginya, di dalam hadis riwayat Muslim. Itulah iman yang hidup di dunia nyata, bukan iman yang menutup mata dari realitas.
tetapi iman yang jujur, dewasa, dan bertanggung jawab.